Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu dan teman-temanku di mana saja berada, pada kali ini jumpa lagi bersama kami, tentunya masih dalam channel YouTube Muhammad Asri. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai rapor pendidikan. Sebelum itu, kita mendoakan Bapak Ibu, teman-temanku semua berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan teman-temanku di mana saja berada, rapor pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan sangat bermanfaat untuk satuan pendidikan dalam hal mengembangkan, merencanakan dan mengatur pendanaan sekolah untuk hal-hal yang bermanfaat, yang berguna untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan mutu pendidikan. Lalu, di mana kita bisa melihat rapor pendidikan tersebut dan siapa saja yang bisa melihatnya? Maka dalam video ini, insya Allah akan kita kumpas tuntas mengenai rapor pendidikan tersebut. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita kepada pembahasannya. Cekidot. Yang pertama, tentunya kita harus memiliki akun belajar terlebih dahulu. Kita masuk menggunakan akun belajar ID. Kemudian di akun belajar ID ini kita akses rapor pendidikan. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini merupakan tampilan dari rapor pendidikan tersebut. Ini adalah halaman awal dari rapor pendidikan. Nah, untuk tahun ini rapor pendidikan tersebut, rapor pendidikan ini bisa diakses oleh kepala sekolah, operator sekolah, kemudian guru-guru di sekolah tersebut. Dengan syarat guru, kepala sekolah, operator sekolah sudah memiliki akun belajar ID. Nah, dengan akun belajar ID inilah kita bisa mengakses rapor pendidikan di sekolah kita. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini dia tampilan awalnya. Kemudian kalau kita geser ke bawah, ini mengenai tutorial dan cara-cara berkaitan dengan rapor pendidikan, kemudian berkaitan dengan akun belajar.id. Oke, Bapak Ibu. Nah, untuk melihat rapor pendidikan di sekolah kita masing-masing, setelah masuk pada halaman awal seperti ini, cukup kita lihat dan kita klik yang berwarna biru ini, Bapak Ibu. Lihat hasil satuan pendidikan, dinas pendidikan Anda. Nah, tinggal kita klik saja ini Bapak Ibu. Kemudian kita akan diarahkan kepada pop-up seperti ini. Ini kita tunggu saja loadingnya. Ya, ini maksudnya kita masuk menggunakan akun belajar.id. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini kita diarahkan masuk menggunakan akun belajar.id. Kita klik ini saja Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah halaman awal dari rapor pendidikan di sekolah saya Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan sekolah Bapak Ibu ketika sudah Bapak Ibu login ke rapor pendidikan menggunakan akun belajar.id. Nah, ini data-data sekolah saya Bapak Ibu. Ya, tempat saya mengajar di SD 17 Singgalang, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar Bapak Ibu. Nah, ini adalah ringkasan dari rapor pendidikan tersebut. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat apa yang rendah, apa yang sudah baik, dan apa yang harus kita tingkatkan di sekolah kita. Ini dia tampilannya Bapak Ibu. Nah, kemampuan literasinya ini masih 60,71%. Kemampuan numerasinya masih 50%. Kemudian untuk karakter itu kualitasnya sudah baik. Untuk iklim keamanan sekolah sudah baik. Iklim kebinekaan sudah baik. Kualitas pembelajaran sudah baik. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah tampilan dari ringkasan rapor pendidikan di sekolah saya. Nanti Bapak Ibu juga bisa melihatnya dengan detail, dengan jelas bagaimana keadaan sekolah Bapak Ibu dan apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk perbaikan rapor pendidikan ini. Demi apa? Demi majunya pendidikan atau sekolah Bapak Ibu, baik secara kualitas, kuantitas, dan mutu pendidikan tersebut yang mengarah kepada pendidikan berpusat pada peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu, ya, untuk masalah-masalah ini bisa kita lihat di sini. Nah, untuk masalah ini kita pelajari akar masalahnya. Kita klik ini Bapak Ibu. Ya, kemudian kita akan diarahkan ini.
Nah, ini dia yang kurang. Apanya yang kurang? Ini akar masalahnya. Apa saja faktor yang mempengaruhi satuan pendidikan saya? Nah, ini refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Nah, ini yang kurang Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang baik kepemimpinan instruksional, kualitas pembelajaran sudah baik. Namun yang kurang itu adalah refleksi. Nah, oleh karena itu, berarti apa yang harus kita lakukan ini? Yaitu mengadakan refleksi dalam setiap proses pembelajaran kita. Nah, kemudian apa lagi akar masalahnya? Nah, ini kemampuan literasi Bapak Ibu. Nah, ini dia ya. Ini bisa kita lihat. Kemudian ini bisa lagi kita buka lagi detailnya apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau seperti ini masalahnya, kita bisa belajar langsung di platform Merdeka Mengajar. Bagaimana caranya? Cukup klik lihat materi di Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Nah, dia akan kita arahkan ke Merdeka Mengajar, platform Merdeka Mengajar. Dan ini bisa kita pelajari di mana saja, kapan saja, asal masih memiliki akses internet Bapak Ibu. Ya, oke, baik, kita kembali ke sini. Nah, begitu Bapak Ibu ya, melihat rapor pendidikan kita di sekolah masing-masing. Ini kita kembalikan lagi. Nah, itu untuk literasi. Kemudian untuk numerasi, bisa pula kita pelajari akar masalahnya. Nah, ini apa yang kurang? Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Nah, masih itu saja yang kurang Bapak Ibu. Kemudian kemampuan literasi. Nah, dibandingkan Satdik lain, Satdik Anda termasuk, nah ini dia, peringkat menengah bawah, peringkat menengah. Nah, ini bisa kita baca Bapak Ibu. Dan apa yang harus kita lakukan juga ada ditampilkan atau dimunculkan dalam rapor pendidikan ini. Nah, ini dia cara kreatif apa saja yang sudah diupayakan Satdik saya dalam meningkatkan kompetensi numerasi murid. Nah, ini Bapak Ibu, ini bisa kita langsung juga ke platform Merdeka Mengajarnya. Nah, ini yang kurang, dan ini kemampuan literasinya, dan ini kepemimpinan instruksionalnya sudah baik. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara mengunduh rapor pendidikan ini agar bisa menjadi pegangan bagi sekolah, kemudian menjadi dasar untuk melakukan atau membuat program-program perbaikan di sekolah dan bisa dianggarkan pada RKAS sekolah? Bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu cukup klik unduh ini. Kita klik unduh. Kemudian kita pilih rapor pendidikan tahun berapa yang akan kita unduh. Contoh 2023. Ya Bapak Ibu, setelah tampil seperti ini, lalu kita cukup klik yang warna biru ini, unduh rapor pendidikan. Kita klik, kemudian dia akan seperti ini Bapak Ibu, ini terdownload. Ya, ini adalah rapor pendidikan di sekolah saya. Kemudian ini kita tampilkan dalam folder. Nah, ini kita buka Bapak Ibu. Nah, oke kita tunggu ya. Nah, ini adalah laporan rapor pendidikan. Ini semuanya dilaporkan di sini Bapak Ibu. Dan ini bisa kita jadikan acuan patokan. Ini bisa kita jadikan acuan patokan dan dasar untuk membuat program-program perbaikan di sekolah kita. Nah, di sini di sheet kedua ini ada juga Bapak Ibu panduan membaca PBD gitu ya. Panduan membaca rekomendasi PBD. Kemudian ada di sini rekomendasi prioritas juga Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang direkomendasikan. Kalau kita membacanya di sini ada Bapak Ibu inspirasi kegiatan benahi sekalian dan juga contoh kegiatan ARKAS, contoh kegiatan di RKAS sekolah. Nah, ini yang bisa dianggarkan Bapak Ibu. Jadi, dalam membuat RKAS, kita berpanduan, berpatokan kepada rapor pendidikan ini. Setelah kita analisa, kita bahas rapor pendidikan ini, lalu kita terjemahkan, kemudian kita simpulkan, setelah itu kita rencanakan dan kita masukkan ke dalam RKAS sekolah, dan program-program yang sudah kita direncanakan di RKAS sekolah untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan, itu kita laksanakan, kita belanjakan di tahun berikutnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini rekomendasi secara keseluruhan, kemudian ini lembar kerja ARKAS Bapak Ibu. Nah, di sini juga sudah diberikan contoh-contohnya, bagaimana bentuk lembar kerja RKAS sekolah. Kini kita tinggal membaca, mempelajari, kita diskusikan bersama-sama di sekolah, lalu kita simpulkan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita anggarkan. Oke Bapak Ibu, guru hebat di seluruh wilayah Indonesia, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa mencerahkan kita, menjadi pembelajaran bagi kita bersama, bahwasanya pemerintah hari ini sudah menyediakan gambaran kualitas, kuantitas, mutu pendidikan di sekolah kita, dan kita bisa memperbaikinya dengan cara bersama-sama. Ayo Bapak Ibu, kita berkolaborasi, kemudian saling berdiskusi, tidak berkompetisi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh wilayah Indonesia.
Jangan lupa dukung channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta like, share, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kita, ke grup-grup yang kita punyai. Terima kasih, sampai jumpa. Salam hormat dari kami pada video berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.